Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video ini kita akan membahas tentang kisah Karbala. Saudaraku yang beriman, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video barunya. Saudaraku yang beriman, tragedi kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala ternyata menghadirkan sejumlah peristiwa misteri. Mulainya dari munculnya fenomena alam yang aneh hingga hadirnya hal-hal mistis yang sangat menyeramkan. Salah satunya yakni kepala Husain itu sendiri. Bukan main, kepala yang sudah terpisah dari jasadnya tersebut dikisahkan pernah berbicara. Semakin misterinya sampai-sampai seorang pendeta langsung masuk Islam. Seperti apakah cerita di balik kisah masuk Islam seorang pendeta tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tersesat. Berbicara mengenai tragedi Karbala memang selalu mengundang perasaan duka yang begitu mendalam, karena pada peristiwa tersebut putra seorang khalifah Ali bin Abi Thalib yang sekaligus merupakan cucu Nabi Muhammad SAW tewas karena terbunuh, yang disesalkan dari tewasnya Sayyidina Husain sebab pelakunya tak lain adalah saudara seiman sendiri, yakni segolongan umat yang menyatakan dirinya beriman, taat dan cinta kepada Rasulullah SAW. Terlebih lagi cara matinya Sayyidina Husain tergolong sangat tragis, mengingat ia dibantai hingga kepalanya terpenggal. Mungkin dapat diterima dan dikatakan wajar andai kata Sayyidina Husain tewas di tangan kaum kafir yang memerangi Islam. Namun sayang, yang terjadi justru sebaliknya. Sayyidina Husain yang seolah-olah dianggap layaknya orang kafir hingga harus dibantai dan dipecundangi dengan cara yang paling hina. Parahnya karena di sisi Husain terdapat 72 orang keturunan langsung Nabi besar Muhammad SAW yang juga merasakan penderitaan serupa. Maka tak salah bila sejarah Islam mencatat peristiwa ini sebagai salah satu kisah pembantaian semasa Muslim sesama Muslim terkelam sepanjang masa. Selain karena pelakunya yang juga disesalkan dari tragedi Karbala, yakni dasar dan motif sebagaimana tercatat, Sayyidina Husain yang dibunuh dengan motif kekuasaan karena menolak mengakui kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, serta dianggap melakukan pembangkangan dan upaya penggulingan terhadap penguasa yang sah. Tak terima dengan sikap dan gelagat Sayyidina Husain yang dinilai keras, akhirnya Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan panglimanya Simere bin Zulzan untuk melakukan operasi penumpaskan. Meski begitu, namun sebagai sejarawan meyakini jika dibalik perintah Ubaidillah bin Ziyad kepada Simerah bin Zulzan, Yazid bin Muawiyah sosok yang merencanakan semua itu. Pembangkangan Husain terhadap Yazid bin Muawiyah memang bukan tanpa alasan, sebab Sayyidina Husain merasa dikhianati setelah kekhalifahan yang ditinggalkan Muawiyah bin Abi Sofyan
justru jatuh ke tangan anaknya Yazid bin Muawiyah. Padahal sebelumnya Muawiyah telah membuat beberapa perjanjian dengan kakak Husain, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali, di mana pada waktu itu Sayyidina Hasan yang mewarisi kekhalifaan ayahnya Ali bin Abi Thalib secara terpaksa harus mengalah dan menyerahkan kursi jabatan tersebut kepada Muawiyah. Hal itu dilakukan demi kepentingan persatuan umat yang sebelumnya sempat terpecah, dengan kesepakatan setelah Muawiyah meninggal jabatan tersebut tak boleh dilanjutkan oleh anaknya. Dengan kata lain, kepemimpinan harus kembali ke Sayyidina Hasan. Namun yang terjadi setelah Muawiyah wafat, kekhalifaan bukannya kembali, yang ada justru dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Maka dengan alasan itu, Sayyidina Husain pun menolak untuk berbaiat kepada Yazid. Ditambah lagi, sosok Yazid juga dinilai jauh dari kata layak untuk menjadi seorang pemimpin umat. Singkat cerita, terjadinya ketegangan antara Sayyidina Husain dan Yazid beserta kelompok masing-masing. Hingga puncaknya peristiwa Karbala yang mengakhiri cerita tentang Sayyidina Husain. Kematian Sayyidina Husain beserta pengikutnya di Karbala laksana kemenangan besar yang disambut gembira oleh Ubaidillah selaku gubernur Kufah pada saat itu. Sebab dengan tewasnya Sayyidina Husain seolah-olah membuat dirinya seperti seorang pahlawan di mata Yazid bin Muawiyah. Namun bagi muslim yang waras, Ubaidillah tak lebih dari seorang penjahat berwatak jahanam, bahkan layak disamakan dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam. Mungkin tak berlebihan bila menyebutnya seperti itu, sebab atas perintahnya Sayyidina Husain sampai terbunuh. Atas perintahnya pula kepala Sayyidina Husain jadi bulan-bulan dan hinaan, sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa setelah Sayyidina Husain dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, diambil untuk dijadikan alat bukti. Kemudian Ubaidillah bin Ziyah memerintahkan pasukannya untuk membawa kepala tersebut ke pusat pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Namun sebelum dibawa, Ubaidillah untuk memerintahkan agar kepala Sayyidina Husain diarak ramai-ramai menyusuri jalan kota Kufah, sehingga pada waktu itu kepala Sayyidina Husain menjadi tontonan masyarakat. Saking biadabnya, kepala Sayyidina Husain sampai diletakkan di ujung tombak sembari diancungkan ke arah langit, sambil diiringi sorak-sorakan riak serta kalimat-kalimat cacian, seolah ingin memperlihatkan jika kepala tersebut merupakan simbol kemenangan heroik. Hal itu pun juga mereka lakukan saat kepala Sayyidina Husain sedang dibawa menuju kota Damaskus. Tetapi yang namanya kebatilan pasti akan terungkap. Maka dengan kuasa serta izin Allah Subhanahu wa taala, kepala suci Sayyidina Husain pun seketika dapat berbicara. Dalam berbagai riwayat disebutkan kisah berbicaranya kepala Sayyidina Husain terjadi saat pasukan Ubaidillah bin Ziyah sedang menempuh perjalanan panjang dari Kufah ke Damaskus. Tepatnya ketika mereka mampir di sebuah tempat dekat dari biara. Kebetulan di biara tersebut terdapat seorang pendeta alim beserta pengikutnya yang menetap di sana, sehingga
keberadaan rombongan pasukan dapat disaksikan secara jelas, sebagaimana dikisahkan bahwa pada hari itu pasukan pembawa kepala Sayyidina Husain tengah melakukan pesta semalaman. Seperti biasa, mereka menancapkan kepala Sayyidina Husain dengan menggunakan tombak sambil duduk mengelilingi kepala tersebut. Saat asik-asiknya berpesta, salah satu seorang di antara mereka tiba-tiba menyaksikan sebuah tangan keluar dari tombak. Misteriusnya, tangan itu menghampiri sebuah dinding lalu menulis pesan kalimat. Apakah umat yang membunuh Sayyidina Husain mengharapkan syafaat dari kakeknya pada hari perhitungan? Menyaksikan hal demikian, para pasukan pun sontak merasa ketakutan. Namun karena penasaran, di antara mereka ada yang berupaya menghampiri tangan tersebut. Begitu ingin dihampiri, tangan itu pun seketika menghilang. Tapi saat pasukan kembali ke tempatnya, tangan itu muncul kembali dan menulis kalimat berikut. Tidak, demi Allah, tidak memberi syafaat bagi mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan dahsyat. Kemudian tangan itu pun menulis lagi, mereka telah membunuh Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan Al-Quran. Karena tak tahan melihat peristiwa aneh itu, para pasukan pun lantas menghentikan pesta mereka sudahi dan bergegas mengamankan kepala Sayyidina Husain ke dalam sebuah kotak, lalu kembali ke tempat istirahat masing-masing. Sementara saat malam tengah memasuki waktu-waktu larut, pendeta yang di biara mendengar adanya suara orang meratap. Selain itu, dia juga mendengar suara seorang yang sedang bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta lantas menengok dari balik jendela. Betapa kagetnya sang pendeta saat ia melihat pancaran cahaya dari langit turun menerangi kotak yang tak jauh dari tempatnya. Yang juga sangat terkejut saat mendengar suara orang bersalaman keluar dari cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya sang pendeta pun berniat untuk mencari tahu apa isi dalam kotak aneh yang disaksikan ketika memasuki waktu pagi. Sang pendeta segera keluar dari biara lalu mendatangi para pasukan. Kemudian ia bertanya, apa isi kotak yang kalian bawa? Di antara pasukan itu ada yang menjawab, kepala Sayyidina Husain bin Ali. Sang pendeta bertanya lagi, siapa nama ibunya? Dia menjawab lagi oleh pasukan Fatimah binti Muhammad. Mendengar jawaban itu, sang pendeta lantas berkata, celakalah kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan para wahid kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali adalah seorang nabi atau penerima wasiat nabi. Setelah dialog tersebut, sang pendeta pun meminta izin kepada pasukan untuk membawa kotak yang berisi kepala Sayyidina Husain. Awalnya para pasukan menolak, namun sang pendeta menawarkan uang senilai 10.000 dirham. Hingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanpa berlama-lama, sang pendeta langsung membawa kepala Sayyidina Husain ke dalam biara. Di sana ia membersihkan, membasuh dan menyebarkan wewangian di kepala Sayyidina Husain. Kemudian ia meletakkan kepala tersebut di tempat beribadahnya. Saat momen hening itu, sang pendeta pun seketika menangis di hadapan kepala Sayyidina Husain lalu berkata, wahai kepala pemimpin alam semesta, dariku menanyakan engkau adalah bagian dari
orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil, dan telah diberi keutamaan takwil olehnya karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu. Aku ingin mengenalmu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kepala Sayyidina Husain berbicara. Sayalah orang yang teraniaya, orang yang bersedih, orang yang berduka, orang yang dibunuh secara zalim, dizalimi dengan orang yang durhaka, salah orang yang dengan tanpa berdosa hartanya dirampas, orang yang dicegat untuk mendapatkan air. Saya orang yang diusir dari keluarga dan negerinya. Dengan penasaran terguncang, sang pendeta berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lagi." Kepala Sayyidina Husain pun menjawab lagi, "Diriku adalah putra Muhammad Ali Mustafa, putra Ali Murtado, putra Fatimah Az-Zahra, putra Khadijah, putra Urwatul Wuqsa. Diriku adalah Sayyidina Karbala, orang yang terbunuh di Karbala, teraniaya Karbala, kehausan Karbala." Mendengar jawaban kepala Sayyidina Husain, sang pendeta semakin tenggelam dalam tangisannya. Dalam suasana menyayat itu, sang pendeta lantas berkata, "Wahai kepala suci, kapanpun engkau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Singkat cerita, sang pendeta pun akhirnya pergi meninggalkan biara dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang muslim. Saudaraku yang beriman, bila seorang pendeta saja menangis atas kematian Sayyidina Husain bin Ali, lantas bagaimana dengan kalian? Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada Sayyidina Husain bin Ali beserta kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wawwalam. Saudaraku yang beriman, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.